Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 Bab 2 Hukum Perusahaan. Mau tahu apa aja yang ada di Bab 2? Check it out. Saya Nurul Hidayah dengan NIM 10-12-413. Halo, saya Samutia Rahman dengan NIM 101240014. Aku Ayunisa Hairani dengan NIM 101240016. Halo, nama saya Boy Zumam. NIM saya 101240018. Halo semua, di sini kami akan mempresentasikan bab 2 yaitu hukum perusahaan. Sebelum masuk ke subbab pematerian, di sini saya akan memaparkan sedikit apa itu hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah aturan yang mengatur tentang kegiatan usaha atau bisnis. Di dalamnya mengatur bagaimana cara orang bekerja sama serta hak dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan usaha. Intinya agar usaha bisa berjalan dengan aman dan rapi. Selanjutnya, ciri perusahaan. Yang pertama, dilakukan secara terus-menerus tidak hanya sekali. Yang kedua, dilakukan secara terbuka. Yang ketiga, adanya kerjasama. Yang keempat, bertujuan mencari keuntungan. Dan yang kelima, adanya pembukuan atau pencatatan keuangan. Selanjutnya, jenis badan usaha. Jenis badan usaha ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, berbadan hukum seperti PT, yayasan, juga koperasi. Lalu yang kedua, tidak berbadan hukum seperti perusahaan dagang, firma, CV, dan Medscape. Selanjutnya, masuk ke subbab perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Modalnya berasal dari pemilik sendiri, dan usaha ini tidak berbadan hukum, contohnya seperti warung dan toko kecil. Ciri-ciri dari perusahaan dagang yaitu pemilik melakukan semuanya sendiri, keuntungan dan kerugian juga ditanggung oleh sendiri. Usaha ini mudah didirikan, namun resikonya cukup besar karena menggunakan harta pribadi. Subbab selanjutnya yaitu yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ciri-ciri dari yayasan sendiri yaitu tidak memiliki anggota. Strukturnya terdiri dari pengurus, pembina, dan pengawas. Selanjutnya ada Medscape. Medscape adalah kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha dan membagi keuntungan bersama. Contohnya seperti kerjasama dokter atau kerjasama akuntan. Ciri-cirinya adalah setiap anggota memberikan kontribusi, lalu keuntungan dibagi bersama, dan badan usaha ini tidak berbadan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang firma atau vennootschap under firma dan firma kommanditar atau kita biasa itu menyebutnya dengan CV. Keberadaan firma ini sebagai salah satu bentuk badan usaha yang telah diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD. Di mana nanti selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pasal tersebut. Firma atau vennootschap under firma adalah persekutuan perdata yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama. Jadi firma ini istilahnya untuk menggambarkan suatu perusahaan atau bisnis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana mereka masing-masing mempunyai tujuan yang sama, kesepakatan bersama, dan mempunyai tanggung jawab yang sama juga. Ini dijelaskan dalam pasal 16 KUHD. Di mana tiap-tiap anggota firma ini tanpa pengecualian berhak mengikatkan firma dengan pihak ketiga. Nah, pasal 17 KUHD menjelaskan bahwa setiap sekutu berhak bertindak atas nama firma seperti menerima dan mengeluarkan uang serta membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Namun, tindakan tersebut harus berkaitan dengan kegiatan usahanya firma dan mereka masing-masing memiliki tanggung jawab atas seluruh utang firma secara renteng atau tanggung penanggung. Itu dijelaskan dalam pasal 18 KUHD. Artinya, jika firma memiliki utang, maka semua sekutu ikut bertanggung jawab bahkan sampai hartanya pribadi. Pasal 22 KUHD menjelaskan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik agar memiliki kepastian hukum. Apa sih akta otentik itu? Akta otentik adalah dokumentasi resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang atau notaris. Nah, pendirian ini juga harus jelas dan diketahui umum. Selain itu, modal yang dimasukkan ke dalam firma menjadi milik firma, bukan milik pribadi lagi. Dalam pasal 23 KUHD mengatur bahwa setelah dibuat akta pendirian, firma wajib didaftarkan ke Kepanitraan Pengadilan Negeri sesuai domisili firma.
yang didaftarkan adalah ikhtisar pendirian firma. Tujuannya agar firma memiliki legalitas dan diketahui oleh pihak ketiga. Nah, dari pasal-pasal tersebut lahirlah karakteristik firma, yaitu menyelenggarakan perusahaan, mempunyai nama bersama, adanya tanggung jawab renteng, dan pada asasnya tiap-tiap anggota firma dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga. Kapan sih berakhirnya firma? Berakhirnya firma apabila firma dinyatakan pailit oleh para pendiri firma. Pailit di sini artinya ketika harta perusahaan tidak bisa lagi membayarkan hutangnya. Penyelesaian yang kiranya paling tepat dalam keadaan ini ialah penganggapan bahwa perseroan itu bubar dan diadakan likuidasi. Selanjutnya ada firma komanditer atau CV. Perseroan komanditer atau lebih dikenal dengan CV adalah perseroan dengan setoran uang yang dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang di lain pihak. Nah, berbeda dengan firma itu adalah bentuk usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana semua sekutu berperan aktif dalam menjalankan usaha dan memiliki tanggung jawab yang sama sampai ke harta pribadinya. Nah, sedangkan CV atau firma komanditer adalah persekutuan yang terdiri dari dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. CV ini diatur dalam pasal 19 KUHD dan memiliki unsur-unsur, yaitu persekutuan perdata, menyelenggarakan perusahaan, dan adanya pesero. Nah, pesero ini juga terbagi dua, ada pesero aktif dan pesero pasif. Pesero aktif atau komplementer yaitu pesero yang dapat mengikatkan CV dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sampai kekayaan pribadi, sehingga pesero jenis ini bertindak sebagai pengurus. Nah, kalau pesero pasif atau komanditer yaitu pesero yang hanya memberikan pemasukan atau imbreng dan tidak ikut dalam mengurus perseroan. Tanggung jawabnya hanya terbatas pada modal yang ditanamkannya saja. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis CV. Yang pertama ada CV diam-diam. Yang dimaksud dengan CV jenis ini adalah CV yang belum menyatakan diri secara terbuka kepada publik. Bagi orang luar, jenis usaha ini masih dianggap sebagai usaha dagang biasa. Akan tetapi, secara internal, di antara pemilik modal dalam usaha dagang tersebut telah ada pembagian tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum. Yang kedua, ada CV terang-terangan. Untuk jenis CV ini, CV telah menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga. Hal ini terlihat dengan dibuatnya akta pendirian CV oleh notaris dan akta pendirian ini didaftarkan di daftar perusahaan pada kantor perdagangan dan industri di daerah di mana CV ini berkedudukan. Yang ketiga, ada CV dengan saham. Munculnya CV ini karena dalam perkembangannya CV membutuhkan modal dalam bentuk saham. Nah, penjelasan CV dengan saham ini akan lebih dijelaskan secara detail oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Pada sesi kali ini, saya akan membedah salah satu bentuk badan usaha yang mungkin jarang terdengar, tapi punya peran penting dalam dunia bisnis, yaitu perseroan komanditer atas atau dengan saham. Sederhananya ini adalah sebuah CV biasa, tapi punya bumbu rahasia, mirip PT atau perseroan terbatas. Kalau CV biasanya modalnya murni dari tabungan para pemiliknya. Di jenis CV ini modalnya sudah dipecah-pecah menjadi lembaran saham. Untuk struktur modal, kenapa modalnya dibikin jadi saham? Tujuannya untuk mempermudah pengumpulan modal. Untuk status hukum, meskipun sekilas terdengar mirip seperti PT karena sama-sama punya saham, secara hukum statusnya tetaplah sebab persekutuan atau CV. Nah, di bawah tulisan PT untuk slide selanjutnya ada istilah bahasa Belanda Namelijk Vennootschap atau biasa disingkat NV. Jangan bingung dulu dengan namanya yang agak susah disebut ya. Arti harfiah dari kalimat tersebut artinya adalah persekutuan tanpa nama. Apa sih sebenarnya PT ini? Nah, secara ringkasnya PT adalah sebuah badan hukum. Namun badan hukum ini ialah syarikat itu dianggap seperti individu tersendiri di mata undang-undang. Di sini ada dua undang-undang utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Nah, untuk yang kedua
yaitu yang digunakan sampai sekarang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau biasa disebut UU PT. Nah, langkah pertama yaitu ada kesepakatan para pihak, yang mana para pendiri duduk bareng untuk menentukan 3 hal penting. Yang pertama, mau bergerak di jenis usaha apa. Yang kedua, berapa total modal yang mau dikumpulkan dan bagaimana pembagian sahamnya. Dan yang ketiga, serta siapa yang akan menjadi pengurusnya. Nah, setelah semuanya sepakat dan dicatat, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu pergi notaris untuk membuat akte. Ketiga yaitu pengesahan. Setelah akte notaris jadi, perusahaan kita belum otomatis langsung legal sebagai badan hukum. Caranya, pihak notaris akan membantu kita melanjutkan pengajuan dokumen tersebut instan ke pemerintah yang berwenang. Dan langkah yang terakhir, yaitu langkah yang keempat, ada pengurus izin operasional. Ibaratnya PT-nya sudah punya akte kelahiran, sekarang kita butuh SIM atau izin operasional agar bisa memulai bisnisnya berjalan di lapangan. Nah, mari kita lihat apa saja sih karakter dan ciri khas yang membuat PT ini berbeda dari badan usaha yang lain. Yang pertama yaitu ada persekutuan modal. Sederhananya, PT itu didirikan atas dasar kerja sama modal. Kalau di bisnis biasanya seperti firma, yang paling mengikat biasanya adalah hubungan personal atau kepercayaan antar teman. Tapi di dalam PT, fokus utamanya adalah modal yang disetorkan. Siapa saja bisa bergabung dan bekerja sama, asalkan mereka menyetorkan modal uang ke dalam perusahaan. Modal terbagi saham, bayangkan modal total yang dibutuhkan PT itu seperti sebuah kue untuk yang besar. Nah, di dalam PT, kue ini diiris-iris kecil menjadi lembaran-lembaran yang disebut saham. Adapun di poin ketiga ini yang paling penting yaitu poin tanggung jawab terbatas. Nah, kata terbatas di sini artinya tanggung jawab kita sebagai pemilik hanya memiliki batas modal atau saham yang kita setorkan saja. Nah, di slide ini kita menerangkan 3 alasan utamanya. Yang pertama ada fungsi hukum ekonomi dalam PT sebagai kompas bisnis. Adapun di poin yang kedua yaitu ada asas keterbukaan. Karena PT ini melibatkan modal dari banyak orang dan berhubungan dengan masyarakat luas, maka sebuah PT wajib transparan atau terbuka. Dan di poin yang ketiga ada kepastian hukum. Ketika sebuah PT sudah resmi terdaftar dan legalitasnya lengkap, disitulah muncul rasa aman yang namanya kepastian hukum. Untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, halo semuanya. Kita lanjutin buat materi kita selanjutnya, yaitu ada 3 topik yang utama yang bakal kita bahas. Ada operasi, ada BUMN, dan usaha kecil. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, Oke, untuk operasi sendiri itu berasal dari kata co dan operation, yang artinya bekerja bersama. Secara hukum, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berlandaskan prinsip kekeluargaan. Tujuannya jelas, memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Nah, koperasi punya 5 prinsip dasar. Pertama, ada keanggotaan sukarela dan terbuka. Siapapun boleh gabung tanpa paksaan. Kedua, pengelolaan demokratis. Setiap anggota punya satu hak suara yang sama. Ketiga, pembagian SHU yang adil. Keuntungan dibagi bukan berdasarkan modal, tapi kontribusi anggota. Keempat, balas jasa modal yang terbatas. Dan kelima, kemandirian. Koperasi harus bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pihak luar. Nah, kalau ngomongin dari sisi bentuknya, koperasi terbagi menjadi 2, yaitu ada koperasi primer yang beranggotakan minimal 20 orang dan koperasi sekunder yang dibentuk dari minimal 3 koperasi. Sedangkan dari jenis usahanya, ada 5 jenis koperasi, yaitu ada simpan pinjam, konsumen, produsen, pemasaran, dan jasa. Masing-masing punya fokus yang berbeda sesuai kebutuhan anggotanya. Oke, selanjutnya masuk ke topik kedua, BUMN. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN terbagi 2 bentuknya. Ada persero yang berbentuk PT dengan minimal 51% saham milik negara, dan berorientasi profit, dan perum yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Fokus pelayanan umum tapi tetap boleh cari untung. Yang membedakan persero dari perusahaan swasta biasa adalah peran negara. Tapi negara di sini cuma sebagai pemegang saham saja, bukan pengendali operasional. Karyawannya pun berstatus karyawan swasta, bukan PNS. Sementara perum lebih ketat. Seluruh modalnya dari negara dan bergerak di bidang-bidang yang vital untuk kepentingan umum. Dan kita masuk ke topik terakhir, yaitu usaha kecil.
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Usaha kecil itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, ada kekayaan bersih maksimal 200 juta di luar tanah dan bangunan. Kedua, ada omset tahunan maksimal 1 miliar. Ketiga, dimiliki oleh warga negara Indonesia. Keempat, berdiri sendiri. Kelima, bisa berbentuk usaha perorangan maupun badan usaha. Usaha kecil ini punya peran besar karena merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Usaha kecil juga bisa bermitra dengan usaha menengah dan besar melalui berbagai pola, mulai dari intip plasma, subkontrak, waralaba, sampai ke agenan. Tapi penting usaha besar dilarang menguasai atau memiliki usaha kecil mitranya. Jadi itulah ringkasan dari materi aspek hukum dan bisnis, mulai dari koperasi dengan prinsip kekeluargaannya, BUMN sebagai instrumen dasar dalam dunia usaha, sampai usaha kecil sebagai pilar ekonomi rakyat. Semoga bermanfaat dan see you next time. Terima kasih. Kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan adalah bentuk badan usaha meliputi perusahaan dagang, yayasan, medcap, firma, CV, perseroan terbatas, koperasi, BUMN, dan usaha kecil. Masing-masing memiliki karakteristik, struktur kepemilikan, serta tanggung jawab hukum yang berbeda. PT merupakan badan usaha berbadan hukum dengan modal yang terbagi dalam saham dan memiliki tanggung jawab terbatas. Sementara itu, firma dan CV merupakan bentuk persekutuan yang melibatkan kerjasama beberapa pihak dalam menjalankan usaha. Koperasi berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan yang demokratis. BUMN berperan sebagai perusahaan milik negara yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sedangkan usaha kecil menjadi salah satu penggerak ekonomi rakyat yang perlu mendapat pembinaan dan dukungan agar terus berkembang. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi, memberikan kepastian hukum, melindungi para pelaku usaha, serta mendorong terciptanya kegiatan bisnis yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.